atau lagi nganuin orang lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini, kebetulan di pas pertengahan di bulan Ramadan ya. Nah, kita sudah melewati bulan yang penuh rahmat ya. Nah, ini buat Jagadian dimanapun berada. Kita sekarang berada di program Jagat Sabah UMKM. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah ketemu dengan UMKM yang kece banget ya. Dan ownernya juga ganteng sekali, yes. Ya, ini dengan Kang Didin ya. Oke, nah jadi hari ini kita sudah berada di tempat beliau. Di sini ada beberapa tempat ya. Jadi untuk melakukan sebuah usaha ya di bidang kesehatan gitu. Nah, oke, biar waktunya terus bergulir ya, terisi dengan hal yang positif. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sejenak ya, tidak akan lama-lama gitu. Oke, Kang Didin, apa kabar kondisinya? Alhamdulillah ya, luar biasa sekali karena beliau sekarang berada di UMKM di bidang kesehatan, berarti selalu sehat ya gitu. Insya Allah. Iya, Kang Didin, kalau boleh tahu sedang sibuk apa sih di usaha ini gitu? Ngapain aja gitu? Iya, terima kasih sebelumnya kami atas acara yang digelar oleh Jagat. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya. Untuk kesibukan sekarang, alhamdulillah kita sedang mengadakan ini rutin ini panggilan dari pasien-pasiennya home care ya. Oh, home care ya berarti ya. Kita itu lebih keluar mengunjungi pasien, jadi pasien sedang menelepon gitu kan, butuh pelayanan atau butuh pelayanan dari kami itu berupa jasa terapi atau bekam. Jadi kita yang mengunjungi mereka. Oh iya. Cuma karena kendala sekarang di saum ya, jadi kebanyakan aktivitasnya dari sore ke malam. Oh iya. Ya, oke. Berarti ini fokusnya di terapi dan untuk bekam ya. Namanya apa? Bekam on call Bandung. Bekam on call Bandung. Ya, berarti bekam yang bisa dilakukan di rumah konsumen ya, Pak. Pasien ya, konsumen. Sama aja gitu dia. Tapi pasien juga bisa datang ke sini ya. Karena di sebelah itu kan ada tempat tidur ya yang bisa rebahan ya untuk bisa dilakukan terapi gitu ya. Sudah mesis. Oke. Nah, ini bisa adanya bekam on call itu bisa terobsesi karena apa sih gitu? Mungkin kalau dari histori sejarah dari terbentuknya bekam on call Bandung itu sendiri, mungkin ini bukan dari berkahnya pernikahan kami. Oh iya, berarti ini bisnis keluarga ya. Keluarga. Iya, oke. Ada ini ya. Ada foto ya berdua ya. Iya, ini kebetulan kan istri bergerak di bidang jasa kesehatan juga. Oh, kesehatan juga. Bekam juga? Bukan, Oh, bukan. di bidan. Oh, bidan ya. Wah, ini ada. Jadi kami kemarin itu ada kan sebelumnya udah ada melakukan upaya-upaya kerja gitu, terus usaha nanti ya. Alhamdulillah kami mencoba untuk lebih ke jasa. Oh, jasa. Oke. Jasa itu coba terus karena sebelumnya saya juga udah ada pengalaman atau keahlian terapis. Makanya untuk kemarin sama istri itu ngobrol sharing di atas baiknya untuk bisa buka usaha nih Bandung gitu. Makanya tercetus lah, kita jasa aja. Kebetulan kan istri juga di bidang pelayanan jasa juga, bidang juga bahkan bidang pol ya. Jadi alangkah baiknya kita itu ngadain kolaborasi gitu dengan istrinya, kerja sama gitu kan. Bukan jasa apa gitu. Oh iya, ternyata saya kan terapis juga sebelumnya, ada keahlian. Bagaimana kalau menambahkan jasa yang lain itu ya. Hanya alhamdulillah kan kami selain upgrade juga sebagai ilmuwan dan pelatihan ini juga ada sertifikatnya. Lulus ya? Alhamdulillah. Cek dia, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bertahan. Oh iya.
Itu Berarti tadi kan ada bekam on call, termasuk tadi kan istri ada bahasa bidan on call juga ya. Wah, berarti lengkap sekali ya. Kayaknya ke depan ini bakal jadi klinik ini ya. sebenarnya cita-cita Oh, cita-cita ya. Mudah-mudahan ya, Jagadian. Tolong didoakan ya. Tahun depan Kang Didin bisa punya klinik sendiri gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, berarti ini dicetuskan kapan ini? Sebelum pandemik kan kemarin kita lagi musim-musimnya COVID nih gitu. Sebelum, setelah, atau pas lagi pandemik gitu. setelah Oh, berarti setelah ya tahun berapa itu 2020? 2022 akhir. Oh, 22 akhir ya. Ya, berarti sekarang masih profit jalan ya gitu ya. Oke, 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 oke. Ya, Kang Didin, kalau di bekam on call itu jasanya apa aja sih? Kalau boleh tahu nih biar Jagadian cepat. Ini baik. Untuk bekam alkohol sendiri kan lebih cenderung bekam ya, Bekam. bekam ya. Ya. Cuma bekam itu ada kategorinya, untuk anak juga ada, Oh, ada buat anak. ada kan, tapi dibatasi Pak usia Oke, 6 tahun, minimal 6 tahun ke atas. 6 tahun ke atas ya. Kan kategori bekam juga ada bekam pelayan jasa itu bekam kering sama bekam basah. Oh iya, itu buat anak-anak. Kering sama Bisa. kalau di atas anak-anak namanya bekam. Bekam basah. Oh, bekam basah. Bekam kering juga bisa. Cuma mungkin kategori usia dibidai. Oh, iya, iya. Bahkan untuk anak juga ada pijatnya juga gitu. Pijat. Tapi agak lembut ya gitu. Ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu kan. Ya. Iya. Jadi untuk proses pemijatannya tadi lebih ada durasinya lebih lama ya. Dan untuk proses tadi jenis-jenis jasanya sebenarnya lebih cenderung ke pemijatan sama ke bekam itu aja. Oke, dua itu ya. Dua itu. Kalau tadi kan bekam itu ada yang buat anak-anak, berarti ada yang bukan buat anak-anak. Nah, itu istilahnya apa? Apakah bekam untuk adik ini gitu atau orang dewasa? Dewasa mungkin. Oh, dewasa ya. Aja. Berarti kalau yang usia lanjut di atas 60 tahun itu masih bisa dibekam. Sebab jangan misalkan kalau dari sisi kesehatannya masih memungkinkan, secara fisiknya bisa. Oh iya, Cuma untuk saat ini dibatasi ya, rekomendasinya gitu ya. untuk hewan aja dulu. Oh, Nah, memang kita masih kan baru awal nih. ya, ya. Depannya dengan lebih berkembang lagi, jadi terapisnya nanti kita juga butuh terapis untuk akhwatnya ya. Oh iya. Karena sekarang masih terbatas ya, mungkin melayani jasa untuk hewan. Oh iya, berarti untuk laki-laki ya. Berarti kalau tadi itu jasa-jasanya Jagadian ini ada dua. Yang pertama buat anak-anak dari usia 6 tahun sampai balik ya. Berapa sih? 16 atau 13 ya? 12. Ada yang tahu nggak nih? SD ya. Oh, sampai itu ya. Dan yang kedua adalah bekam untuk orang dewasa ya, dari 12 tahun sampai 50 tahunan gitu ya, biar aman ya gitu ya. Terus tadi kategorinya ada yang bekam basah sama bekam kering. kering ya. Terus bekam basah sama bekam kering ya gitu. Nah, itu dari sisi harga sama nggak sih gitu? Kalau gitu. Sebenarnya kami itu untuk saat ini kan lebih jangan dulu pasang tarif. Oh, Jangan pasang tarif tapi daya tarik dulu. oh iya. Kan kita itu baru merintis ya. Iya ya. Karena baru merintis berarti ini masih untuk laki-laki dulu ya. Kemudian harga juga Bisa lah ya, ngobrol lah. Tapi kalau bermanfaat jangan segan-segan, ngasihnya bisa lebih besar ya kayaknya. Berpuluh-puluh kali kayaknya. kan gini ada apa ya, mungkin yang jadi pengalaman, jadi apa ya, kebanggaan itu kan. Oh iya. Jadi kita itu datang ke home care ya, ke rumah pasien itu ternyata pasien itu kondisinya sangat drop banget gitu. Oh, Kayak yang stroke gitu kan. ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh, usianya kisaran? Kisaran 25-28. Oh iya. Nah itu. 28. Dia udah nggak bisa jalan, kayak udah mau lumpuh ya. Stop, bukan. Gejala. Oh, bisa lah itu. Bahkan si kakinya itu ketika disentuh tuh udah sakit. Baru disentuh aja udah sakit Pak. Alhamdulillah saya coba berupaya dan berusaha di terapis ya, dengan pijat dan bekam. Alhamdulillah sekarang udah bisa bawa motor, bawa mobil.
Oh gitu, alhamdulillah. Itu berapa kali melakukan pijatan? Ini 2 kali udah ada. 2 kali pertemuan ya? Beda selang berapa hari itu? Kalau dibilang Pas pertama. sebulan. Oh, sebulan sekali. Jadi pertama ketemu, terus Bulan berikutnya dan seterusnya lagi dan ini lagi. oh iya. Jadi alhamdulillah itu ada terasa banget itu Pak. Oh iya. Bisa memberikan manfaat kepada umat itu. Jadi terasa berguna gitu ya. Yang benar gitu Iya. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Sudah bisa membantu lah gitu ya, mengobati ya. Ya, oke, oke. Berarti kan dari situ banyak suka dukanya ya gitu. Betul. Nah, lebih banyak sukanya atau dukanya nih gitu. Terutama ini dalam hal apa merintis ya. Betul. Pertama merintis itu suka dukanya apa, terus yang keduanya ketika pas mengobati pasien gitu. Iya. Ada beberapa kejadian ya yang kan ini home care ya Pak ya. Itu Iya, kan masih awal. ke rumah pasien. Jadi kan kita nggak tahu nih dari map itu dilihat kan sekian jaraknya durasi 1 jam. Sebentar, ini di kota atau di kampung? Atau di pedalaman atau di gunung atau di pantai atau di mana? Iya, jadi kan saya itu membacanya oh ini daerah misalnya Soreang. Oke, oh lebih kanan ya. Oh 1 jam misalnya. Pas di tuju ke rumah pasien itu kita. Iya. Ternyata mapnya kesana kesini itu Pak. Oh, Bikin sasar harusnya target 1 jam, nyampe 3 jam Pak. Tapi alhamdulillah sampai juga malam. Oh gitu. Berangkat sendiri tuh. Berdua itu sama istri. Oh, kayaknya sekaligus ini ya bidan on-call juga ya di sana barangkali ada yang mau melakukan. Betul. Ya, dan ada satu lagi Pak cerita suka dukanya gitu selama jadi terapis kan bekam. Oke. Care itu. Alhamdulillah tuh ada panggilan juga gitu ya, ke lokasi atau bisa dibilang perusahaan. Di sana tuh ada pasien 3 Karyawannya. bukan karyawannya bukan karyawannya ownernya atau direkturnya. Oh, manajemennya ya. Iya. Akhirnya mau dibekam sama dipijat Pak. Oke. Oh, Seru nih kayaknya. itu berawal dari 3:30 Pak habis asar terapis pijat yang durasinya 1,5 jam bayangin. Sampai dengan bekam itu kalau pijat sama bekam itu durasinya bisa sampai 2 jam Pak. Iya. Oh. Nah, Terus pasien ya. Bayangin itu awalnya 3 orang. Oke lah saya sanggupin ya. Oke, insya Allah bisa. Ternyata teman-teman yang lainnya, karyawan yang lainnya pengen juga. pada hari itu juga. gak nyusul di beda hari gitu. Jadi running pasien Pak dari jam 3 7 akhirnya 7 sampai jam berapa itu? jam 12 malam Pak. Wah, berarti kayaknya pelan-pelan bawa pudi-pudi nih bacuannya. Pas pulang saya langsung pingsan. Pingsan betulan? Ya pingsan tuh kelelahan lah gitu. Kelelahan. Sampai akhirnya besoknya nggak bisa ngapa-ngapain diinfus Pak. Oh gitu. Diinfus, saya sampai diinfus. Masya Allah. Kan ada bidan deh. Masa iya, alhamdulillah karena istri bidan. Ya oke ya. Waktu juga sama istri diinfus, alhamdulillah besoknya bisa pulih. Oh jadi memang bener ya, di balik kesuksesan suami itu di belakang itu ada yang mendukung ya. Istri itu ya, alhamdulillah. Ada lagi cerita yang lebih ini, yang sama-sama serunya gitu. Kalau dari pengalaman ini Pak, pembekaman mungkin itu yang tadi ya, ada pasien yang awalnya sakitnya lumayan gitu ya, bahkan bisa dibilang mau stroke ya, nggak bisa jalan, disentuh juga kakinya tuh sakit, baru aja sedih, belum dipijat, mesin digerakin aja sakit gitu. Diterapi sama dibekam, alhamdulillah 2 kali proses, sekarang udah bisa bawa motor, bawa mobil, betul. Jadi kerasa banget itu. Oh, alhamdulillah kebermanfaatan dengan adanya layanan jasa bekam ini dan terapis. Jadi rasa ada kebanggaan gitu. Iya gitu. Kalau yang paling jauh, kan ini kan bekam on call ya. Nah itu di daerah mana sih gitu? Jatinangor ada Pak. Oh Jatinangor. Kalau tadi kan di Soreang. Soreang, Jatinangor. Cimahi. Oh Cimahi pernah tujuan. Iya. Berarti kalau dalam rentang satu apa? Tapi kalau yang dekat mah tetangga segala macam ya gitu ada ya. Iya. Oke. Nah ngomong-ngomong berkaitan dengan itu ya bekam nih. Kalau tadi kan pengalaman. Nah sebetulnya bekam itu alatnya apa saja sih yang dipakai? Karena mungkin dari Jagadian ada yang gaptek, bukan gaptek ya.
nggak tahu lah gitu seperti apa gitu. Ini kan di depan ada ya alat-alatnya, nah mungkin nama-namanya gitu sama fungsinya bisa Betul. dipaparin. Ya, terima kasih Pak Kang. Sebenarnya kenapa sih saya atau kami di sini lebih ke ngambil jasa bekalnya? Karena ya, saya yakin suatu saat nanti yang namanya medis itu teknologi itu pasti ada akhirnya, ada Oke. batasnya gitu kan. Tapi kalau terapi atau pelayanan jasa bekam ini kan yang dipakai alat-alat tradisional. Oh, Jadi meskipun nanti teknologi atau medis ini sudah nggak bisa digunakan, ini pengobatan ini bisa, karena ini adalah pengobatan sunnah kan, bekam. oke. Nah, Iya, iya. Nabi. Jadi sebagai syiar juga gitu kan kepada masyarakat yang awam gitu kan, untuk bisa mengenal pengobatan ala Rasul gitu kan. Yes. Biar apa ya, kan sekarang itu masyarakat Islam itu, mukmin Muslim sekarang itu menganggap pengobatan bekam itu jadikan apa ya, bukan utama itu Pak, Secondary ya atau ketigalah gitu. jadi alternatif. Jadikan alternatif. Nah, harapannya nanti kami itu bisa merubah opini masyarakat bahwa bekam itu harus dijadikan satu-satunya pengobatan utama dan pertama. Karena selain kita mengusah pada nahi itu sebagai sunnah, tapi ini juga menjadi media dakwah juga gitu. Iya. Jadi untuk proses pembekaman, alat-alat yang digunakan, yang dibutuhkan sangat-sangat sederhana. Pertama adalah bekam ini ya. Ini juga ada berbagai ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang. Sini namanya pompa bekam. Apa? Pompa bekam. Terus ini jarum, lancet. Oh iya, buat itu ya. Nah, biar ngeluarin darahnya. Ukuran 21 ya yang dipakai. Terus ini ada bensin device, penat untuk nanti jarum ini dimasukkan ke sini buat mengambil darah. Terus ada ini nampan. Oh, nampan. Terus ada pakai minyak ini ya, minyak zaitun. Atau juga bisa pakai MHS ya. Oh iya, ini serius. Oke, ngepas ya. Ini sarung tangan, jangan lupa sarung tangan, masker juga. Kalau COVID ya. Ada perban. Oh iya. Kang Didin nih. Ini buat jaga dia. Dan ini yang mungkin kita ngobrol mungkin yang terakhir gitu ya. Maksudnya di hari ini gitu. Nah, buat Jagadian ada gak sih kayak semacam tips trik atau quotes atau kata-kata atau pengalaman atau pesan singkat buat mereka gitu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk Jagadian ya. Iya. Pesan dari saya, jangan suka bermalas-malasan ya, yang pertama. Yang kedua harus berani Apa? memulai. Oke. Berani memulai. Yang ketiga, fokus Oh, fokus. dengan apa yang kita tuju, itu aja nih. Oke. Yang keempat, upgrading, Selalu belajar terus meningkatkan kualitas kita sebagai insan-insan yang unggul. Itu aja paling Pak. Buat Jagadian, jangan lupa follow Instagram kami di Bekam On Call Bandung. Oke. Wah, ini keren banget ya Jagadian. Kita udah ketemu dengan Kang Didin, dengan Bekam on call-nya, dan beliau juga punya usaha keluarga bersama istri dengan bidan on call-nya ya. Oke, ini semoga sukses selalu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, keselamatan, dan kesuksesan ya. Kemudian keberkahan bersama. Oke Jagadian, untuk pertemuan kali ini ya kita sudahi dulu ya. Semoga ini bisa menjadikan sebuah inspirasi buat teman-teman semua yang sedang berintis usaha. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.